011101069, Prodi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah dari LPTK IAIN Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang udah masuk? Masuk semua? Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya mana? Dipimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar semuanya? Sudah siap belajar? Sekarang kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ayo, apa itu ekosistem? Hari ini kita akan belajar ekosistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah itu ekosistem? Sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan komponen biotik dengan lingkungannya, komponen abiotik. Ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara lingkungan, antara makhluk hidup dengan lingkungan, antara apa? Komponen biotik dan abiotik dengan lingkungannya. Apa tadi ekosistem? Semuanya hebat. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik itu makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik itu benda apa? Benda mati atau lingkungan. Jadi makhluk hidup itu apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Kalau benda mati yang ada di sekitar kita apa? Apa? Meja, meja ya, apa lagi? Kursi, terus apa? Buku, tembok, ya.
Yang dimaksud di sini komponen abiotik itu lingkungan, berarti yang mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi namanya komponen abiotik itu lingkungan seperti yang ada di luar itu, ada tanah, ada batu, ada air, ada udara. Kalau kalian menyebutkan meja, benar, meja itu benda mati, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap makhluk hidup. Jadi namanya ekosistem seperti yang di sini itu adalah apa? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara biotik dengan abiotik. Sekali lagi, antara biotik dengan abiotik. Jadi komponen biotik makhluk hidup itu ada 3 ini. Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Produsen itu berarti makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan. Kalau konsumen itu apa? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi mengkonsumsi makhluk hidup lain. Contohnya apa? Hewan, manusia. Itu namanya konsumen. Manusia bisa makan hewan, bisa makan tumbuhan, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan yang ketiga itu ada dekomposer. Dekomposer itu adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan organik mati seperti jamur dan bakteri. Sampai di sini paham? Paham. Itu tadi yang komponen yang biotik. Berarti komponen ekosistem itu ada berapa? Komponennya ekosistem ini komponen ini yang biotik. Kalau komponen ekosistem ada berapa? 2 komponen sama biotik. Komponen biotik itu terdiri dari 3 ini apa? Produsen, konsumen, dekomposer. Yang paling timur apa? Produsen, konsumen, dekomposer. Yang tengah? Produsen, konsumen, dekomposer. Yang paling barat? Produsen, konsumen, dekomposer. Sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Iya. Oke. Selanjutnya untuk komponen biotiknya, abiotiknya ini tadi. Tadi kita sudah belajar komponen biotik, sekarang kita belajar tentang komponen abiotik. Ada apa saja? Nomor 1? Air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan kelembapan. Sekali lagi. Air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Tadi yang lingkungan biotik apa? Alisa? Yang lingkungan biotik tadi apa? Komponennya apa saja? Ayo, produsen, konsumen, dekomposer. Ayo, Lutfi, apa? Tadi yang komponen biotik. Kalau komponen abiotik apa tadi? Air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Sudah bisa membedakan mana biotik dan mana abiotik? Sudah bisa. Intinya kalau biotik itu mesti makhluk hidup. Apa biotik? Makhluk hidup. Kalau abiotik tidak hidup atau benda mati. Jadi komponen ekosistem itu ada 2, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu makhluk hidup. Komponen abiotik itu benda mati. Sudah paham? Di sini Ustazah ada gambar. Kalian nanti disuruh mengerjakan untuk membedakan mana yang komponen biotik dan mana yang abiotik. Yang di atas ini gambar apa? Yang di atas ini gambar apa?
lingkungan abiotik. Sudah paham? Nanti kalian harus mencari. Jadi yang dibagi menjadi dua. Mana yang abiotik dan mana yang biotik. Paham? Sudah paham? Oke, sekarang saya berikan dulu. Dikasih nama dan kelasnya ya. Atas belakang itu ada ya. Coba belakangnya satu mau tulis nama dan kelasnya yang belakang dikerjakan. Dicari mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Boleh. Boleh dikerjakan kelompok, boleh, nggak apa-apa. Kita makan nyari. Jawabannya di bawah boleh. Biotiknya apa? Abiotiknya apa? Bawahnya ekosistem laut. Biotiknya apa? Abiotiknya apa? Boleh. Kamu boleh sampai belakang sini dulu boleh. Bisa dong kerjakan? Enggak, mana? Yang boleh kerjakan itu. Nama dewannya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Itu gambar apa itu? Oh, ada gambar kubur-kubur. Ya. Kita mana? Kan ada airnya di sini, ada air. Apa? Bakal itu apa bukan? Ayo, bakal itu apa bukan? Dia juga bernapas, dia juga tumbuh, memerlukan makan. Itu tadi masuk situ. Ya. Ya, misalnya kesukaan, ini berhutan, ini lagi disebutkan semuanya. Ya. Kembang saja. Ya.
Hei. Daun kering apa ya? Sah. Lah iki apa ya? Materi tentang ekosistemnya semuanya diperhatikan. Halo sahabat-sahabat, apa kabar? Sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini kita akan belajar pertemuan modul dalam ekosistem KPK tingkat 1 ekosistem dan komponen kelas 5 materi pelajaran IPAS. Yang pertama, ekosistem dan komponen. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan tidak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Komponen ekosistem terbagi dari yang pertama, merupakan komponen berupa makhluk hidup di suatu ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dan yang kedua, komponen abiologi merupakan komponen berupa benda tidak hidup di suatu ekosistem seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, batu, dan lainnya. Tingkatan komponen biologis pada ekosistem. Perlu kalian ketahui bahwa habitat merupakan tempat tinggal dari makhluk. Di dalam habitat tersebut ada tingkatan komponen biologisnya, yaitu yang pertama fisik, merupakan individu tunggal, contohnya sekeluarga, satu keluarga, dan lain. Berikutnya ada populasi, merupakan sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat, contohnya sekelompok burung maupun hutan. Berikutnya ada komunitas, merupakan sekumpulan dua atau lebih populasi makhluk hidup yang hidup di suatu tempat. Contohnya, komunitas savana yang terdiri dari populasi banteng, rumput, zebra, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dan yang kedua, ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Selanjutnya, contoh dari ekosistem alami antara lain ada ekosistem sabana atau savana, yaitu padang rumput dengan sama
terdiri dari dikelilingi oleh pohon. Selanjutnya, ekosistem hutan Itu teman kamu itu. merupakan hutan Teman kamu itu. Teman yang saya itu kayaknya. berikutnya ekosistem stepa merupakan pada suatu yang tidak dikelilingi pohon. Berikutnya, ekosistem taiga merupakan ekosistem yang hanya terdiri satu jenis pohon saja. Berikutnya, ekosistem gurun, yaitu pada pasir dengan curah hujan yang rendah. Selanjutnya, ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Berikutnya ada ekosistem buah, contohnya ekosistem akuarium, ekosistem sawah, Nah, itu teman lihat serta tadi itu di sawah ekosistem itu. kolam. Demikian. Sudah selesai, tugasnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Tadi kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Ekosistem ada berapa? Dua. Ekosistem apa? Ya, ekosistem ada dua, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Kalau komponen penyusun ekosistem ada berapa? Dua. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Jadi, tadi ekosistem apa tuh ekosistem? Ayo, ekosistem tadi apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ada berapa tadi jenisnya? Dua. Komponen penyusun ekosistem ada berapa? Ada dua juga, biotik dan abiotik. Sampai di sini paham? Paham. Terus bagaimana misalnya kamu belajar di lingkungan, bagaimana cara kamu menjaga lingkungan agar komponen biotik dan abiotiknya tetap seimbang, supaya tetap ekosistemnya terjaga? Apa yang kamu lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Apa? Tidak memotong apa? Oh ya, tidak memotong pohon sembarangan. Apalagi? Biar apa ekosistem itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Apa yang kamu lakukan? Ayo, apa? Tadi ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang tidak membuang pohon sembarangan. Apalagi? Tidak membuang limbah pabrik di laut misalnya, atau tidak membuang limbah pabrik di hutan. Semuanya pinter-pinter. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada siapa? Kepada Allah sudah diberikan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan manusia. Sebenarnya semua lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik, itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraannya siapa?
video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.